Halo, selamat malam cuan troopers. Balik lagi ya di T-Talks dari Sukor Sekuritas di hari Selasa malam hari ini. Oke, sambil menunggu teman-teman kita yang lain, di sini aku mau info ya buat teman-teman. Topik pembicaraan kita malam hari ini sesuai dengan komen yang udah dipin, yaitu how to survive in stock market on second half ya. Jadi bagaimana kita survive di pasar modal di semester kedua tahun ini ya teman-teman ya. Jadi memang waktu itu berlalu cepet banget. Udah tinggal, kita udah halfway ya teman-teman menjalani tahun 2023 ini ya teman-teman ya. Dan pembicara kita malam hari ini adalah Benz ya, Benz Viria, jadi salah satu financial influencer juga dan founder dari Billionaire ya. Pasti teman-teman di sini udah ada yang kenal juga sama Benz. Jadi kita mau ngobrol langsung nih ya teman-teman ya. Tanggapan atau insight bagaimana caranya kita istilahnya bermanuver ya di pasar modal begitu. Nah, aku juga mau info nih buat teman-teman malam hari ini, kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar saham atau mungkin sektor industri juga bisa begitu ya, tanggapannya gimana, nanti kita bisa langsung tanya sama narasumber kita Benz malam hari ini ya teman-teman ya. Nah, aku juga mau info buat teman-teman di sini, kalau misalnya kalian ada yang belum punya akun untuk trading, bisa ya teman-teman ya. Dulu aplikasinya sama Sukor itu Spot ya, Spot by Sukor Sekuritas. Teman-teman bisa download aja langsung di App Store kalian gitu. Oke, aku udah invite ya Bro Benz, kita langsung ngobrol-ngobrol aja nih. Nah, ini Hai, dia. Halo Bro, hai. apa kabar? Bentar. Mana nih? Mana nih? Aduh, kacau. Waduh, ada filter ya tuh. Gak pakai filter lah gua, hilang filternya. Halo, salam kenal ya. Ini pertama kali kita juga ya, Aji Live bareng ya. Iya, selamat malam Bro Joe. Saya panggilnya apa nih? Bro Joe Jo ya? aja ya, Jo. Berarti Joe, gue oke. manggilnya Benz ya, Benz ya. Yes, Oke, boleh. keren banget nih namanya nih. So tadi udah ngobrol kan, katanya aku hari ini narasumbernya itu Bro Benz gitu kan. Orangnya seru kok katanya gitu. Wah, ini langsung kelihatan dari filternya tadi yang keluarnya pasti nih ya kan. Saya nggak pakai filter, hilang filter saya. Kemana ya? Aduh, kacau. Oke, oke. Ya udahlah ya, filter saya hilang. Aman bro, Mohon aman. maaf agak burik-burikan nih. Aman, aman, aman. Oke, tadi udah ada sedikit introduction lah ya sama teman-teman Cuan Troopers. Tapi sebelumnya ini suara gue aman ya? Aman. Oke, aman ya. Oke. Ya, jadi tadi udah ada introduction dikit sama Cuan Troopers gitu kan. Jadi untuk topik pembicaraan kita ini how to survive in stock market on second half gitu kan. Bagaimana cara kita survive lah ya, bertahan hidup. Ternyata bertahan hidup juga nggak hanya di kehidupan asli, tapi di pasar modal juga harus bisa survive gitu. Betul. Nah, itu jadi kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang topik ini. Tapi sebelumnya gue juga penasaran nih bro, karena gue baru pertama kali ngobrol sama lo kan. Mungkin bisa di-share dikit nggak awal mulanya lo mulai berinvestasi atau trading? Nah, gue juga nggak tahu nih lo investasi atau trading kan. Oke, Oke. boleh di-share dulu nih sama teman-teman Cuan Troopers juga yang mungkin pengen Oke. penasaran perjalanan lo nih, boleh. Selamat malam Cuan Troopers. Apa kabar pada malam hari ini? Salam kenal, saya Ben Swiria, founder dari Billionaire Saham, dan hari ini thank you banget Bro Jo dari Sukor Sekuritas sudah invite saya untuk ngobrol-ngobrol. Jadi kita santai aja teman-teman. Saya juga akhir-akhir ini udah lama banget nggak live ya. Jadi thank you banget nih Bro Jo udah mau ngajakin saya ngobrol-ngobrol lagi nih ya. Tadi udah banyak yang nanya-nanya, Bevi nanti ya pertanyaannya nanti nih biar dipandu sama Brojo aja ya. Ke pertanyaan-pertanyaan nanti kita bahas semua. Jadi saya memperkenalkan diri dulu. Saya udah mulai pertamanya trading itu tahun 2019. Jadi saya belajar sendiri otodidak gitu ya, beli buku gitu ya, baca-baca, belajar sendiri, ikut sekolah pasar modal di bursa efek kayak gitu. Nggak lama setelah saya trading tanpa gaya ya, jadi ibarat kalau orang berenang tuh yang penting bisa ngapung aja gitu ibaratnya, jadi nggak punya gaya apa-apa tuh, pokoknya yang hijau dijual, yang merah ditahan, kalau udah loss
di average down, kalau nggak ada duit lagi dibiarin. Itu saya tuh. Kalau habis duit di top up ya, kalau duitnya habis pinjol. Nah, itu saya dulu. Jadi jangan diikuti cara saya yang salah ya, cara saya yang salah jangan diikuti nih. Itu dulu zaman saya 2019. Jadi tidak ada trading plan, tidak ada money management, tidak ada portfolio management, pokoknya semuanya nggak ada. Pokoknya ke trading gaya bebas lah ya. Semoga teman-teman di sini cuan trooper sudah pada jago-jago trading sih, saya rasa. Jangan ikuti cara saya yang salah ya. Kemudian nggak lama saya trading, saya kehantam dulu kan ARB masih simetris ya bro ya, masih simetris. Akhirnya saya kehantam gara-gara COVID tuh, karena yang saya beli portonya bukan BCA, bukan BRI, yang saya beli itu saham-saham gorengan. Jadi upshock tuh 35%, kekunci 2 hari aja sudah 70% saya loss. Jadi itu parah banget. Saya salah satu korban dari masuknya COVID tahun 2020 awal. Itu saya ingat masuk banget ya, di Februari 2020 itu porto saya hancur, equity saya minus sampai 70%. Kenapa saya cut loss? Karena kata orang ini market crash kayak kayak tahun 98, nanti IHSG jebol ke 1000 lah gitu lah katanya, nanti saham semua gocap. Gue takut kan ya, saham gorengan saya dari 400 tuh harganya tinggal 70 lah, saya cut loss. Jadi saya loss banyak banget itu di portofolio saya, hancur, kena mental, tutup nggak mau lagi kenal saham. Nah itu tahun 2020. Saya pokoknya whatever you say, stock market is a bullshit ya. Itu dulu. Karena mungkin teman-teman ada di fase suatu hari kayak capek, loss terus trading, kenapa yang lain pada happy cuan kok saya loss. Nah, saya pernah di fase itu, fase dimana whatever you say, stock market is bullshit. Makanya saya buat topik kemarin waktu ditanya sama Nat nih, ditanyai sama si Nat, Koben mau bahas apa? Saya kayaknya sih pengen bahas how to survive the market. Karena bertahan hidup di market ini menurut saya gampang-gampang susah gitu. Karena kita bertarung dengan bukan orang lain, tapi bertarung dengan diri sendiri. Makanya saya ambil topik how to survive the market. Jadi bagaimana bertahan hidup, karena saya belajar dari semua trader-trader sukses, semua investor-investor sukses. Bahkan Pak Lokeng Hong juga bilang apa? Pasar saham itu tempat seleksi alam. Bener ya Bro Jo ya? Seleksi alam. Betul. Jadi bukan adu kita bisa teknikal, bukan kita adu bisa fundamental, lu jago bandarmologi, lu punya info A1, ring 1, bandar, apapun itu, tempat stock market adalah tempat seleksi alam, saya rasa. Jadi bagi yang bisa bertahan akan mendapatkan gain ya, sometime karena momentum ya. Bisa survive itu pasti karena tanda kutip momentum. Percaya sama saya, orang yang bisa gain, yang bisa bertumbuh di stock market itu adalah karena momentum, bukan karena hoki. Jadi kalau hoki itu biasa ya, waktu 2020 orang join, mungkin Brojo lihat-lihat banyak banget ya milenial atau orang-orang yang tiba-tiba nggak tahu kerjaan apa, terjun ke pasar saham waktu COVID, cuan. Apapun yang dibeli cuan pokoknya. Terserah orang mau beli apa, katanya monkey set buy up anything can be money ya. Semua yang dipencet pokoknya bisa jadi duit. Itu dulu. Jadi beginner luck nama saya. Itu momentum. Jadi banyak banget orang-orang sukses waktu itu. Wah, semua orang berlomba menyebutnya influencer. Semua orang berlomba buka grup premium. Semua orang berlomba buka akun sekuritas. Saya rasa Sukor juga waktu itu kelabakan deh buka akun. Oh, mana nih lama banget nih buka akun. Semuanya pengen trading. Semua orang pengen kenal saham. Tapi sekarang ketika kita ngomongnya ini aja ya, kita ngomongnya apa adanya. Faktanya apa? Sekarang market sudah turun, semua orang kembali ke real bisnis. Bagaimana kita bisa survive di market? Nah, ini topiknya Brojo malam ini. Ya, kita isi perkenalan dari saya. Wah, ini menarik banget ya. Ini udah sampai zoning banget nih dari storytellingnya ini Ben, enak banget ya teman-teman ya. Sampai ini ada beberapa orang nih bilang, iya pernah dulu di fase itu, binder katanya kan. Jadi memang emang udah cocok sih, maksudnya bro, bahas topik ini tuh buat orang yang pernah mengalami apa yang lo alamin gitu kan. Pernah sampai cut loss dan sebagainya. Betul. Gitu kan. Jadi udah cocok lah gitu kan. Nah, tadi salah satu yang lo mention juga itu momentum, penting banget ya teman-teman ya. Kalau misalnya kita mau tadi dibilang bagaimana cara survive itu, berarti harus bisa lihat momentum juga bro ya, betul. Modal dan sebagainya. Dan di sini ada yang komen juga sama siapa yang kuat mental yang bertahan. Nah betul juga nih ya. Oke, sekarang mungkin kita ngobrol sedikit aja kali ya bro ya, tipis-tipis tentang market sekarang dulu kali ya. Jadi kan tadi dulu mention dikit kan tentang market turun gitu ya. Memang kalau misalnya kita lihat juga tergantung tambahannya juga sih, tapi in general kita masih sideways
gitu kan. Masih sideways dengan segala sentimen dan sebagainya. Nah, lu tanggapan lu sedikit gimana nih bro kira-kira mengenai kondisi market. Hari ini sih IHSG naik sih 0,98 gitu ya. Tapi kalau secara year to date kayaknya masih minus. Tapi harusnya kita baru bounce back ya dari support kita minggu lalu, Jumat kemarin. Jumat kemarin koreksi sih. Kayaknya hari Senin ini kayaknya baru naik. Tapi boleh di-share lah kira-kira gimana tanggapan lo aja deh mengenai market kita Oke deh. sekarang. Saya rasa banyak kemajuan ya di bulan Juli, terutama mungkin Mei Juni saya rasa tidak baik-baik saja. Saya tanya beberapa trader-trader profesional, teman-teman saya rasa saya tanya gimana sih growth portofolio di bulan Mei Juni, memang jujur jelek. Secara growth jelek, secara IHSG memang jelek. Jadi tercermin juga ya dari banyak trader, bukan, jadi saya rasa kadang-kadang saya mikir apa saya yang bego ya, apa saya yang kurang ilmu sekarang, apa gara-gara ARB simetris, apa gara-gara inflasi, apa gara-gara apa ya, kenapa trading saya jadi jelek kayak gitu. Tapi ternyata in effect memang IHSG kita terjadi koreksi ya gitu ya, terjadi koreksi di bulan Mei Juni. Jadi ya bagi teman-teman yang merasa Mei Juni tradingnya nggak baik-baik saja, kita sama. Jadi kita sama karena kita di market yang sama. Nah, pertanyaannya bagaimana tetap survive? Survive itu ada dua macam. Tetap menghasilkan cuan walaupun menurun tapi tetap menghasilkan cuan, atau dua, mengurangi loss yang terjadi. Nah, itu ada dua cara survive-nya. Kalau kita mengambil sudut pandang pertanyaan Joe tadi tentang gimana market menurut saya. Jadi ada dua cara survive sebenarnya ya. Yang pertama, bagaimana kita tetap survive, tetap cuan walaupun biasa misalnya sebulan cuannya gain porto kita 15% misal katakan gitu ya, satu bulan ya. Ternyata nih di Mei Juni growth-nya Mei cuma 3%, di Juni cuma growth-nya 5% misal kayak gitu. Jelek banget kan? Tapi tetap cuan ya. Overall tetap cuan walaupun ada loss. Overall portofolio tetap growth atau malahan minus ya. Atau malah terjadi minus, misalnya biasanya cuan sebulan 5% konsisten, sebulan 5% bertambah portofolionya, ternyata bulan Mei Juni terjadi loss. Itu normal banget buat teman-teman. Jadi jangan pernah merasa kayak saya ya. Saya aja di tahap seperti ini sering nanya, apa saya bego ya? Apa sekarang strategi tradingnya udah berubah ya? Ternyata ada survive yang kedua adalah cara mengurangi loss. Itu paling gampang sebenarnya. Ada dengan cara mengurangi porsi trading. Misalnya kita trading pakai 10 juta tiap bulan misalnya gitu. Ternyata ketika market lagi tidak baik-baik saja seperti kemarin, ya kita kurangin aja porto kita jadi 50%, jadi atau cuma pakai 20%. Namanya trader ini kan saya nggak bisa menutup kemungkinan bahwa trading itu adalah adiktif ya. Setuju nggak teman-teman? Kalau bagi saya trading itu, kalau yang sudah full time trader ya, trading itu adiktif. Sama kayak ibaratnya Brojo pergi ke time zone gitu ya, ke tempat main ya. Kalau kita isi kartu top up misalnya 100.000 nih, kita mau main. Sebelum tuh kartu habis biasanya nggak pulang kan gitu. Jadi saya merasa kayak trading ini sebelum RDN itu udah nggak bisa dipencet buy, itu masih tetap buy. Addictive ya. Addictive banget dengan trading, ibaratnya apa aja pengen aja dibeli sebelum itu RDN habis. Kadang-kadang sudah habis aja RDN, kita pencet aja limitnya masih ada, kita beli juga tuh. Akhirnya kena margin call. Jadi saya rasa kalau ditanya tentang market, ini bounce back banget ya. Saya share dikit deh tentang IHSG. Boleh, ya. Ini kalau kita lihat IHSG ya nih. Ini kan bentuknya seperti down ini ya, bear trend line ya, ini bearish trend line-nya kelihatan banget IHSG daily ya, IHSG daily, dan sekarang mencoba untuk breakout ya. Kita lihat ini uptrend-nya di bulan dari bounce back-nya dari 5 Juni nih. Dari 5 Juni udah bottoming. Dan sekarang posisi IHSG ini di 6796 ini mencoba break dari trend line ini. Nah tuh, kelihatannya. Mencoba untuk break trend line ini. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah ini akan menjadi reversal kembali, ya, terjadi koreksi di IHSG, bisa jadi kayak gini nih posisinya. Atau dia break dikit, kemudian dia akan biasanya Agustus ya, saya remind sedikit, bulan depan alias Agustus itu biasanya akan terjadi koreksi lagi. Jadi hati-hati juga ya, jangan terlalu euforia. Wah, ini saham Lo Keng Hong semua berterbangan ya, kayak gitu-gitu ya. Kalau kita review market, gajah terbang lah, kemudian Bimantara terbang lah ya, semuanya saham Lo Keng Hong terbang. Wah, orang langsung euforia. Tunggu dulu, bagi saya IHSG ini masih akan ada potensi reversal ya. Potensi untuk koreksi karena berada di support bearish trend line. Ini kan trend line channeling ya.
bearish trendline channelingnya, jadi saya rasa masih bisa ada potensi koreksi di bulan Agustus, September. Nah, saya rasa kalau mau agresif trading tuh di bulan Oktober tuh bagus banget. Kenapa saya bilang Oktober? Karena biasanya di bulan Oktober, kemudian November, itu yang masuk ke Q4, itu banyak saham-saham call lagi, bagus lagi ya, saham-saham batu bara, saham-saham komoditi mulai bagus lagi. Kemudian laporan Q2 udah keluar. Sekarang kita lagi masih nunggu nih Q2 ya, semester half dari ISG. Jadi saya rasa tetap aja boleh tetap trading, cuman porsi masih jangan terlalu agresif lah, masih diatur. Jadi sebenarnya nggak ada sih yang hebat trading di saham, yang ada hanya orang yang bisa mengontrol portofolio dan money manajemennya dengan baik gitu. Wah, oke. Setuju banget ya teman-teman ya. Jadi memang tadi udah dijelaskan proyeksinya ya ISG dan juga bulan Oktober lah ya, kira-kira ya. Menarik begitu kan untuk dipantau nih buat teman-teman cuan troopers, dan juga money managementnya penting ya, dan mungkin mengontrol emosi juga kali bro ya. Penting banget, betul. Ya, jadi memang ini salah satu topik yang suka dilewatkan banyak orang sih gitu kan. Kayaknya orang lebih suruh cara analisa fundamental atau nggak teknikal gitu. Tapi pas ngomongin psikologi trading, emosi kayaknya udahlah gitu aja. Tapi memang benar ya teman-teman ya. Jadi kalau di pasar modal ini, apalagi kalau misalnya trading di saat mungkin bisa dibilang market cukup volatil, itu emang ya harus bisa sabar lah ya, sama bersyukur juga. Oke. Wah ini banyak pertanyaan. Oke, teman-teman, aku mau ingetin lagi, nanti towards the end dari IG Live kita ini baru kita pilihin ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalau misalnya ada mau nanya saham, boleh ya bro ya, nggak apa-apa ya? Boleh banget, karena saya setiap kali live di TikTok apapun di IG memang tanyanya saham. Live di TikTok? Wah, ini gue baru tahu nih. Wah, iya, ini pembukaan baru. Cuma memang lagi istirahat dulu nih, karena saya lagi ada banyak kesibukan ya. Iya, saya live TikTok tiap pagi, biasa jam 8 ya, sama live IG. I see. Oke. Mungkin kan gue baca nih di ini lu founder dari Billionaire. Mungkin jadi jelasin dikit ya. Kira-kira Billionaire apa ya? Oke. Apa jadi hanya Billionaire aja yang boleh nanya atau gimana? Enggak. Jadi sebenarnya lucu-lucuan aja dulu. Jadi di tahun 2020 saya bilang kemarin, kan saya sudah sempat down ya. Jadi saya kembali ke market itu di bulan Oktober kebetulan. Saya kembali lagi di market itu di bulan Oktober. Dan biasa karena semua orang saham jadi hype ya, orang semua FOMO saham. Akhirnya karena saya itu sudah ibaratnya sudah mulai lebih dulu, orang pada bilang, Ben, ayolah bikin grup gitu. Kita cuma 5 orang gitu, teman-teman dekat ya. Ayolah bikin grup gitu. Kita sharing-sharing aja di WhatsApp waktu itu ya, bikin grup. Terus gue bilang, bikin grup namanya apa? Kita kan mau jadi kaya, dia bilang, di saham. Andai aku jadi kaya, itu ya kan. Kita mau jadi orang yang sukses, mau jadi kaya. Tapi kaya itu kan relatif ya. Jadi kita bikin, wah gimana kalau kita mau menjadi bilioner. Nah, ceritanya gitu tuh, kita bahas-bahas. Wah, bagus juga tuh nama, gue bilang. Nama kan adalah doa. Gimana kalau kita bikin grup kita ini namanya Bilioner Saham. Supaya kita ini yang receh-receh ini suatu hari bisa menjadi seorang bilioner gitu di pasar saham. Nah, makanya ada nama grup Bilioner Saham. Awalnya kayak gitu tuh ceritanya. Jadi sampailah itu gratis dulu. Karena kan semuanya banyak orang buka grup berbayar ya waktu itu. Ya udahlah kita bikin gratis aja lah, sharing-sharing, bikin dulu sharing-sharing di Zoom gitu ya. Awal-awal lama-lamanya jadinya banyak yang ikut. Dari yang gratisan, lama-lama banyak yang ikut. Orang bilang, kok kenapa nggak buat grup belajar berbayar aja gitu-gitu deh. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya pede gimana. Ini memang permintaan orang-orang aja. Tapi akhirnya sampai sekarang saya memegang tanggung jawab sebagai mentor di Bilioner Saham, karena tetap saya aja yang handle kayak gitu. Banyak orang yang dulunya saham sekarang nggak lagi. Akhirnya orang-orang lama nggak aktif. Tapi ya saya karena gimana ya? Kalau saya rasa saya nggak punya Bilioner Saham hari ini, saya mungkin belum tentu masih di survive juga di market. Jadi salah satu cara saya survive di market ya, yaitu dengan punya komunitas. Jadi saya punya tanggung jawab. Gini loh, misalnya Brojo timnya Bilioner ya. Anda di Brojo ini grupnya di Bilioner. Lu kan pasti ngedown ya, bilang, aduh kok market sepi nih, saya banyak loss. Masa saya sebagai mentor saya bilang, iya saya juga loss, males, bubarin aja yuk. Gitu kan nggak mungkin kan. Berarti harusnya saya selalu menjadi orang yang
di depan. Saya harus menjadi orang yang, ayo bisa, yuk semangat, yuk kita cari lagi cara yang baru, kita harus cari improve cara kerja kita harus bikin trading plan baru, kita harus improve kita punya trading kayak gitu-gitu lah. Iya, Walaupun saya sendiri ngedown nih. Nah, saya bersyukur saya bisa survive di market karena saya punya bilioner. Ketika saya down, ada orang yang juga menyemangati saya. Koben, kenapa? Ayo semangat lagi yuk, grup kita bisa kok bareng-bareng. Kita belajar lagi yuk bareng-bareng. Bahkan saya banyak belajar dari teman-teman yang ada di grup. Jadi komunitas ini bagi saya itu penting banget. Jadi bukan sekedar kalau lu cari-cari stock pick ya. Aduh, sekarang sudah basi lah ya. Kita di grup berbayar cari stock pick. Saya rasa di sini saya lebih cari ke atmosfer ya. Saya cari atmosfer, cari community. Di mana ketika kita down, namanya di market pasti akan ada satu waktu kita loss gede. Sewaktu-waktu momentum kita salah. Sewaktu-waktu kita punya trading plan itu tidak sesuai. Walaupun kita sudah yakin, saya yakin kok HK ini kok bisa naik, kenapa turun ya? Gitu-gitu. Ketika kita sedang down dan kita nggak punya siapa-siapa di samping, akhirnya pasti kita apa? Nggak bisa survive di market, akhirnya out pasti. Dan namanya quotes ya, quotes orang sukses, winners never quit and quitters never win. Jadi kalau kita keluar, kita tidak akan bisa jadi pemenang di stock market. Tapi kalau kita bisa bertahan, someday will be, ya. Someday kita semua pasti bisa, gitu. Wah, ini mantap banget ya. Tadi nanya tentang apa itu bilioner, sekarang sampai jadi semangat banget. Tiba-tiba gue juga nih. Cocok nih jadi apa nih? Jadi motivational speaker nih kayaknya, bro. Ya, jadi bottom line-nya ini ya, komunitas gitu ya, bisa saling sharing. Ini sebenarnya, ini bridging-nya bagus banget nih. Bridging-nya ini, nggak ada ngobrol ya teman-teman Cuan Troopers sama Bro Benz. Cocok banget sama tagline-nya dari Sukor nih, Stronger Together gitu ya. Jadi Betul, memang, stronger together. iya, Stronger Together. Jadi memang di dunia pasar modal nih, kalau tradingnya sendiri-sendiri, investasi sendiri sepi gitu kan. Apalagi kalau lagi loss. Tapi kalau misalnya kita ada tahu, contohnya Bro Benz juga loss, gue loss, jadi ketawa aja bareng gitu kan. Ya jadi istilahnya kita diskusi lah ya, gimana caranya kita balik lagi gitu kan, berdiri lagi. Wah ini penting banget ya teman-teman ya, tadi poinnya juga nggak berbayar, begitu kan, enak bisa berdiskusi, ada mentornya dan sebagainya, itu menarik banget. Kalau boleh tahu ada IG-nya ya bro ya, berarti ya, bilioner saham ya namanya ya? Iya, tapi jarang saya aktifkan. Saya lebih pakai IG-nya aja. Jadi buat teman-teman yang Cuan Trooper yang belum follow saya aja ya. Follow di sini, follow Ben Sfiria. Jangan lupa juga follow Sukor Sekuritas. I see. Oke, mantap banget. Oke, kita lanjut nih bro ya. Mungkin kita ngomongin sektor aja dulu kali ya. Jadi kan kita nggak kerasa ya, waktu itu berlalu dengan cepat. Tiba-tiba udah setengah tahun aja ya. Dan nah, dan sekarang mungkin kira-kira ada tanggapannya nggak nih bro, untuk semester 2 ini gitu kan, mungkin salah satu survive kita di stock market di semester 2 ini adalah mungkin dengan cara melihat sektor mana nih kira-kira yang menarik gitu kan, di paruh, di second half dari tahun ini. Mungkin dari Bro Ben sendiri ada jawabannya nggak, ada tanggapannya nggak, atau insight yang bisa di-share nih sama teman-teman Cuan Kalau dari Troopers saya mengenai ya, sektor? kalau ditanya soal sektor, sebenarnya saya nggak terlalu apa menguasai sektor atau rotasi sektor sangat baik di second half ini ya. Tapi saya rasa otomotif itu kan sudah rally-nya dari bulan April ya. Ditandai dengan rally-nya otomotif seperti auto, drama, kemudian IMAS ya. Astra juga itu memang menandai rally-nya saham-saham otomotif. Kemudian barulah sekarang ini biasa, kalau sudah hulunya jalan, hilirnya masih jalan gitu. Jadi gampangnya rotasinya gitu. Induknya misalnya kayak coal, misalnya waktu itu batu baranya semua rally, akhirnya di 2 bulan berikutnya baru yang rally adalah logistiknya gitu, ya kan? Gimana itu batu bara jalan, pasti yang kena itu sektor-sektor energi kayak minyak, kemudian logistik tongkang kapal kayak gitu. Sama cara baca rotasi tadi kebetulan ada yang nanya gimana sih baca rotasi sektoral. Sebenarnya kita pelajari aja yang raging ya, yang rally itu di sektor apa, kita sudah tahu nih yang rally otomotif. Kalau kita sekarang baru HK IMAS sudah pasti salah jalannya. Tapi kita ambil hilirnya berarti apa? Otomotif banyak dong, selain dia punya parts ya, dia punya bagian kecilnya. Kenapa Gajah Tunggal bisa jalan? Mobil pasti pakai ban ya kan. Nah itu salah satu. Jadi salah satu yang kenapa bisa si Gajah Tunggal juga rally itu karena ada impact-nya dari rally-nya saham-saham otomotif. Sekarang hilirnya yang jalan ya, seperti
ban. Kemudian seperti finance-nya, orang beli mobil kan pasti ngutang banyak kan ya pakai finance gitu. Makanya jalannya Kelipan Finance, Kevin gitu ya. Ini contoh aja. Jadi sebenarnya bisa kita gampang cocokmologi, nggak usah pakai info A1 juga kita bisa mikir sendiri. Kira-kira yang rally saham-saham apa ya setelah otomotif itu saham-saham hilirnya. Partnya udah kayak auto sama IMJS, kayak drama kan udah jalan nih. Terlalu FOMO kalau kita ngejar yang sudah naik tinggi. Kebanyakan trader-trader itu kan ketika dia baru naik 10% masih belum berani ikut, takutnya dibanting. Ketika sudah naik 50%, mulai jiwa FOMO-nya muncul, tapi dia bilang, sudah terlalu tinggi, nggak mau beli. Ketika sudah beggar sahamnya, baru dia masuk. Biasa kayak gitu tuh. Ya, psikologi retail tuh selalu kayak gitu. Sudah harganya naik imas dari 1.000 ke 2.000, baru di situ dia berani masuk. Begitu dia masuk, kebanting, amsyong. Jadi ketika sudah, apalagi sudah beggar 3 kali, imas di 3.000 baru masuk, matilah ya. Ketika Indomobil itu sudah naik, biasanya orang baru-baru naik kan, aduh kenapa ya imas bisa naik ya? Kok bisa naik ya? Ketika muncul beritanya di harga 3.000, kerja sama Mercy, kayak gitu, langsung di HK, padahal di situ exit. Padahal kita sudah tahu ya, buy on rumor, sell on news. Begitu news keluar, baru di HK, saudara sih salah. Dimana market maker, big money, sudah pasti out dengan cara sell on news, sudah pasti, itu sudah pasti. Tapi namanya retail FOMO tetap aja. Jadi kalau ditanya sektoral, kita harus memantau masih sektor-sektor yang hilirnya otomotif, tapi ya sudah rally juga ya. Cevin udah rally ke 600, dari 300-an udah beggar. Kemudian saham-saham gajah tunggal juga sudah rally. Saya akhir-akhir nih malahan melihat adanya potensial di sektoral bank digital ya. Nggak tahu kenapa. Saya ditandai dengan rally-nya Arto dan BBHI dulu ya, dari Bank Jago dan Elo Bank. Itu sekarang sudah ngimpact ke BNBA. Nah, apakah pesta di Digital Bank akan kembali pesta Poria? Ya, silakan dipantau aja sendiri. Ya, bisa dipantau aja. Masih ada bank kesayangannya Sukor ya, Bang Meong. Bukan, disclaimer on ya guys, bukan rekomendasi. Maksudnya belum rally. Kemudian saham-saham, ini juga yang banyak komen, saham-saham kertas. Ya, saya rasa kalau yang mau blue chipan, INKP Tekim juga bisa dipantau. Ya, you know lah kenapa saham kertas dalam tanda kutip bisa rally. Ya, mau pemilu, pasti banyak butuh kertas ya. Bikin ke KPU ya, biasalah, basic lah. Apakah bisa kembali INKP Tekim ke masa kejayaan di atas 10.000? Who knows? Bisa aja. Sesuaikan aja trading plan-nya masing-masing. Mungkin sektoral yang bisa saya bahas itu dulu sih ya. I see. Oke, thank you banget ya bro ya. Kalau misalnya tadi ngomongin bank, kalau bank konvensional menurut lu gimana? Gue juga masih bingung nih, lu ini lebih ke arah trader berarti ya daripada investor. Iya, iya. Saya lebih ngebahas, ini balik lagi momentum ya. Jadi balik lagi, saya hold ini saham Bukopin, kenapa nggak naik-naik? Sebenarnya saya bilang sih rasa-rasa momentum aja. Ya kalau kita nge-hold saham BNBA gitu di harga 2.000, kemudian keseret di 500, kita cut loss di 500, kemudian rally sekarang BNBA-nya ke 1.500 lagi. Ya itu sebenarnya salahnya di momentum aja sih. Kalau orang yang ambil momentum di sekarang ya akan mendapatkan beggar sudah ya. Udah beggar pasti, sudah beggar sekali, sudah one beggar gitu. Jadi sebenarnya tentang momentum aja sih kayak gitu. I see. Oke. Wah, ini menarik banget ya. Bro Ben, thank you banget buat jawaban-jawabannya. Ini gue ada pertanyaan lagi nih. Mungkin agak lompat nih dari sektor. Gue lebih jadi kepo sama cara pemilihan lu memilih saham gitu ya. Jadi kan orang-orang kan pasti banyak strateginya dan mungkin listnya panjang. Tapi mungkin kita bikin singkat aja. Ada nggak 3 hal yang lu perhatiin dari satu saham nih sampai masuk dalam kategori oke, saham ini menarik? Mungkin boleh share. Soalnya lu kepikiran tentang momentum nih. Ya kan? 3 aja. Mungkin lu ada banyak. Cuma share 3 aja dulu. Biar sisanya yang lainnya cuma troopers belajar aja deh gitu. Coba, boleh. Jadi saya itu selalu punya watchlist sendiri. Jadi saya bikin indeks sendiri ya. Terserah lah Anda mau bikin namanya indeks Joe kayak, Anda mau bikin indeks Benz kayak, terserah. Indeks Anda sendiri pokoknya. Yang pasti kita punya indeks masing-masing. Cara pemilihan indeks saya, jadi ibarat kita punya LQ45 di Porto sendiri. Jadi 45 saham-saham yang cocok dengan kita. Jadi gini, saya sama Brojo sama-sama menganalisa satu saham, belum tentu kita cocok. Contoh, saya analisa BNBA, Brojo juga analisa BNBA. Kita entry sama-sama hari ini, belum tentu kita cuan sama-sama. Mungkin saya bisa loss, Brojo cuan. Ketika tiap kali saya beli BNBA, kok loss ya? Tapi BNBA-nya di Jo tuh cuan terus. Begitu pokoknya, aduh BNBA mah gampang banget cari duit. Pokoknya setiap hari saya cuan. Kalau saya masuk malah tiap kali pasti dibanting. Jadi belum tentu kita berdua sama. Jadi makanya saya bilang,
punya indeks masing-masing. Hmm. Jadi buatlah indeks masing-masing, tentukan sahamnya cocok apa enggak dengan kita. Kalau cocok, masukkan ke indeks. Jadi contoh, saya suka bolak-balik di saham AB, misalnya ABCD gitu ya. Ya udah, itu berarti masukin ke indeks kita. Pemilihan saya 3 kriteria. Yang pertama, udah pasti adalah sering muncul di top gainer. Ya, biasanya saya akan cari top gainer harian. Itu menandakan bahwa saham itu biasanya rame. Jadi sudah muncul di top gainer. Yang kedua itu harus volume. Ya, jadi volumenya harus ada. Jadi transaksi hari ini diarah, tapi transaksinya cuma 100 juta. Ngapain ya? Kayak gitu gue skip. Jadi begitu kita buka top gainers ya di aplikasi Spot kan bisa kita lihat nih. Buat teman-teman yang udah pakai Sukor ya. Kalau kita di Spot kan kita bisa lihat ya top gainernya apa-apa aja. Nah, cara pemilihannya lihat dari volumenya. Volumenya yang rame. Yang hari ini rame. Contoh, kita lihat dulu lah. Saya belum lihat lagi. Hari ini top gainernya siapa ya? Sudahkah Anda download Spot hari ini? Iya. Download dulu. Benar kan? Iya. Oke, jadi sambil nunggu nih, jadi penting ya buat teman-teman tadi top gainer sama satu lagi lihat volume ya. Volume penting banget sih ya, kalau nggak liquid juga susah sih. Betul. Ya. Nah, nih tampilan dari stock rankingnya Spot ya ini. Saya lihat hari ini, coba teman-teman lihat ya. Stock ranking hari ini ada AIMS, BPFI, BNBA, Cevin, BGTG, itu top 5 hari ini ya. Kalau kita lihat volume, nah yang pertama tadi top gainer, yang kedua saya lihat volume. Lihat volumenya AIMS tuh, teman-teman mungkin bisa cek sendiri ya di aplikasi masing-masing. Saya pakai Spot nih. Di AIMS itu volumenya cuma 20.000. Di BPFI, jujur baru hari ini saya dengar tuh saham BPFI sama apa saya nggak tahu. Tapi naiknya 23%, AIMS naiknya 25% alias ARA. Tapi kedua saham ini tidak punya volume. Berarti sudah top gainer tapi volumenya nggak ada, saya skip. Saya nggak akan masuk ke saham indeks saya ya. Di sini ada BNBA, Cevin, BGTG. Ini volumenya BNBA sendiri 138.000, Cevin 1,2 juta volumenya, BGTG 1,3 juta. Nah, itu yang saya akan masukkan ke indeks saya pemilihan saham-saham. Jadi dari misalnya 20 top gainer itu saya nggak ambil semua, tapi ambil yang top gainer beserta dengan volumenya. Yang ketiga syarat saya adalah baru teknikal. Nah, jadi setelah top gainer, volume, baru saya lihat teknikalnya. Di mana saya entry? Nggak mungkin saya bagi langsung kakak. Pasti saya akan lihat dulu. Jadi itu 3 kriteria. Saya gampang. Saya sering sharing dimanapun saya live. Anak SD juga tahu lah cara screening yang beginian. Tidak ada no secret lah ya. Itu yang bisa saya share sih kalau untuk masalah pemilihan saham saya. Wah, thank you ya bro ya. Jadi ini buat teman-teman cuan troopers mungkin kadang-kadang ya gitu mana ya. Kadang-kadang banyak juga istilah tadi yang sebenarnya tadi dimention juga ya sama bro Ben itu tentang stock pick kan ya. Jadi memang banyak banget sources dari yang ngasih stock pick gitu kan. Dan mungkin baik banget cuan troopers yang akhirnya jadi terlalu terlena sama stock pick jadi nggak melakukan analisa sendiri gitu kan. Jadi maksudnya ini dari lu sharing bagaimana cara lu melakukan stock pick seperti ini. Contohnya kan menganalisa saham. Langkah-langkah awal inilah ya bahasanya bisa menjadi pegangan nih buat teman-teman cuan trooper. Betul. Oke, thank you banget ya. Mungkin kita sambil lompat-lompat nih bro ya, nanya ngambil pertanyaan dari teman-teman nih. Nah ini ada yang nanya bro tentang BNBA tadi nih, itu sempat mention dikit sih. BNBA masih bisa HK besok om nanya tuh. Saya nggak rekomendasi lagi deh ya. Teman BNBA tuh menu saya kemarin, menu BSJP saya, trading bareng di grup. Jadi kita setiap pagi tuh selalu ada trading bareng, kemudian juga saya kasih rekom BSJP kemarin BNBA. Jadi kalau ditanya besok masih bisa, ya saya rasa harus waspada, hati-hati. 1000, berapa nih resistnya? 1000, ya hati-hati lah pokoknya. 1500 lah resistnya. Oke, ya. Tetap ya teman-teman ya, harus hati-hati, disclaimer juga ya, kalau misalnya ada banyak pertanyaan-pertanyaan juga. Ini kalau view bumi gimana tuh bro? Today break 131. Ya, cek worksumnya aja bumi yang ngangkat siapa. Jadi you know sir. Oke. Jadi ya. Anda teman-teman yang saya netizen budiman yang saya sayangi dan saya membanggakan ya bumi punya resist di 135 sampai 138 ya, hati-hati aja. You know, bisa cek worksum siapa yang angkat. Position uptrend cukup menarik biasanya kalau sudah banyak retail yang aware ya dengan satu saham ya
Banja dulu lah. Jadi hati-hati Oh. sama BNBA tadi, hati-hati. Belum tentu langsung ke 1.500. Mungkin dari 1.300 diajak turun dulu ke 1.100, 1.000. Dimainin dulu psikologinya, kocok-kocok dikit baru naik ke 1.500. Sama kayak Bumi, ya I don't know besok apakah langsung diajak sama supir ke 135, apakah turun dulu, nggak tahu saya. Kita lihat aja. Oke, oke. Kalau Imas nih bro, udah boleh masuk belum katanya? Imas apakah secara teknikal udah menarik? I don't think so, Imas. Hmm. Imas saya I don't think so sih, I think masih bisa turun ya. Oke, 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 Karena oke. habis dividen. Oke, oke, oke. Biasanya Ah, bisa koreksi sampai ke harga 1.500 sih. 1.550. Cukup jauh dari support sekarang di 2.000. ya, ya, ya. Alright. Kita lanjut ya bro ya. Boleh. Oke, ada yang nanya mengenai BTPS bro. Katanya apakah sudah mulai oke? Bevin tuh banyak yang nanya tadi BTPS. Oh, ya. BTPS mau dibilang bagus banget enggak, tapi bisa dipantau nih sekarang ada di level support ya, level support bounce back. Bentar saya lihat dulu MA berapa nih. M supportnya ada di 2.100 ya. Jadi bisa dicatat level 2080 sampai 2100 tuh level support yang mungkin akan diuji dengan si BTPS. Jadi kalau mau masuk, I think bagus, boleh. Rekomendasi dan buy-nya masih di level 60% ya, karena masih ada potensi turun gitu. Sekarang kan 2180, supportnya ada di 2080 gitu. Jadi masih ada selisih 100 poin untuk jaga-jaga. Jadi money manajemennya jadi pakai. Nggak mau masuk, silakan dicicil. Kalau turun ya pakai money management aja. Di 2080 mungkin masih bisa diuji untuk BTPS. Sedangkan resistnya cukup jauh di 2400-2500. Jadi makanya saya bilang masih ada potensi bagus ya. Oke. Jadi bisa menjadi perhatian ya teman-teman ya. Tapi tetap melakukan analisa kalian masing-masing. Ini semua yang aku obrolin sama Bro Benz ini disclaimer ya. Ini hanya pendapat, opinion, insight dari kita begitu ya teman-teman ya. Do on your research aja ya teman-teman ya. Betul. Oke, lanjut bro. Kalau Kevin gimana nih? Bahas teknikalnya katanya. Kevin kan Bevin kemarin atau salah Bevin? satu. Kevin, Flippen. Lipan ya. Ya, Flippen Finance naik 20% hari ini. Lipan Finance. Ini kalau dilihat-lihat masih strong uptrend ya. Strong uptrend. Resist yang ada akan diuji itu dekat banget besok di 705 sampai 770 ya. Jadi masih ada resisten di 705 sampai 770 ya. Kalau mau ambil margin of safety-nya di 705 sampai 750 lah, gampang ingat ya, 705 750 dengan area support di 645. Nah, itu bisa diperhatikan level 645 di sini. Untuk Kelvin masih ada potential menuju ke 750, tapi ya hati-hati aja, kadang-kadang habis breakout biasanya kebanyakan Kelvin itu akan ambil ini dulu ya, ambil turun dulu. Ya. Tapi cukup bagus kok. Oke. Thank you ya. Tadi yang nanya Kevin udah dijawab ya teman-teman ya. Ini ada yang nanya lagi. Weird. Bisa sampai ke 135 nggak nih katanya? Sekarang harganya 127 sih. Hari ini naik 10,43%. Secara teknikal apakah ada potensi? Biasa nyangkut tuh di 135. Biasanya ada di 140 ya. 135 140 emang resist. Oke. 133 malah resistnya. 133 sampai 143. Jadi 133 sampai 143 ini sama aja si WIRG. Penyakitnya biasanya kalau di akun BKAK nih biasanya ketika di akun besok dibanting. Habis orang cut loss baru dinaikin lagi. Jadi hati-hati juga deh untuk saham-saham yang begini.
Hmm. Oke, oke. Lanjut ya, Bro ya. Pertanyaannya ada apa lagi nih? IPCC, Bro. IPCC, IPCC saham. IPCC hari kapan sih bagi dividen? Hari ini ya kalau nggak salah ya. Kumdet dividen. Coba kita lihat. Dividen Kumdet tanggal 10. Hmm. Ya, tanggal 10. Jadi saya rasa sih belum bagus ya. Hari Hmm. ini distribusi banyak banget dari YU 4,1 billion di harga 760. Oke. Selama belum bisa break daripada 805, IPCC jangan beli dulu deh. Hmm. Hmm. Nanti ketika sudah bisa break 805, kita bisa pertimbangkan ya, resist berikutnya masih ada soalnya. Jadi ini lebih ke buy on breakout aja karena bahaya nih IPCC. Saya sering kena gocek juga ya. Saya sering kena gocek dan slow. Jadi buat scalper jangan sentuh IPCC lah, kalau swing mah bebas lah ya. Nggak cocok nih, bukan saham scalper. Oke, oke. Thank you bro buat jawabannya. Ini kita lanjut lagi. Ada yang nanya, baik banget yang nanya Bevin bro. BFI Finance ya? Ya, betul. Bevin. Ya, karena Kevinnya naik, Bevinnya biasanya ikut-ikut kena dampak ya. Secara tren sih sekarang masih menguji retest support ya, retest support di 1335 supportnya. Jadi retest support 1335. Jadi kalau ngomong-ngomong soal spec buy, boleh aja beli di 1350. Kalau jempol 1335 out aja, next resistance ada di 1500 sampai 1600 gitu. Oke. Oke, tadi yang udah nanya sudah dijawab ya sama Bro Benz. Nah, mungkin sebelum kita lanjut lagi pertanyaan, aku mau ngasih buat teman-teman nih mungkin yang ketinggalan nonton, yang nontonnya baru setengah perjalanan. Ini IG Live-nya kita save ya teman-teman ya di Support Sekuritas, di feed IG. Jadi kalau kalian ada yang mau nonton dari awal, tadi kita ngobrol banyak banget nih sama Bro Benz juga ya, dari pengalamannya dia juga nih tentang trading dan sebagainya, how to survive di stock market, boleh gitu ya teman-teman ya, buka aja langsung di IG Support Sekuritas. Oke, lanjut lagi ya bro ya, kita tinggal 5 menit lagi, kurang Cepet banget. lebih. Cepet banget memang waktu berlalu, asik. Ini udah setengah tahun bro nih perjalanan. Oke, SCMA bro. SCMA. Untuk SCMA ini juga saham swing ya, ini juga saham swing. After dividend juga dia naik ya, jadi nggak semua saham itu dividend trap. Habis dividend, after dividend, ini SCMA masih menunjukkan pola uptrend secara MACD ya. Cuman ya secara stokastik ada sedikit correction. Hari ini distribusi dari broker BB. Level yang akan diuji, dicatat aja nih, levelnya agak valid ya, sudah teruji 2 kali di 155, itu support kuatnya nih. Support kuat SCMA di 155 cukup kuat, jadi kalau mau masuk ya mainkan money management juga di ketika dia nge-retest supportnya ya. Jadi ini sudah breakout 155 cukup kuat, jadi bisa dikatakan bahwa reversal uptrend SCMA cukup valid menuju ke 188 next resistance-nya sampai 200, 188 sampai 200 bisa dijadikan area swing. Jadi ini saham-saham swing, jadi saya tetap bedakan ya. Jadi buat yang swing mana, buat yang scalpingan gimana itu. Oke, thank you banget ya bro, udah dijawab juga nih tadi Cuan Troopers yang nanya ya. Ini banyak banget yang nanya. Oke, Sido bro, Sido gimana nih? Orang pintar minum air putih. Sido secara technically bagus ya, secara technical cukup bagus dengan swing low di 710. Nah, jadi ini dicatat ya, swing low-nya 710. Jadi kalau break 710 I think buang aja. Tapi ini cukup valid ya, 700 sampai 710 ya, tapi jangan sampai 700 lah, 710. 710 sudah swing low-nya Sido. Jadi untuk target itu bisa, ini kan masih di 745, jadi 745 ke 710 masih oke lah ya, risk reward-nya. Target masih ke 805, 805.
Jadi masih untuk swing juga nih. Lebih ke invest ya, lebih ke invest middle lah, middle investor, Sido lah, oke lah, sudah pilihan terbaik lah. Hmm. Oke, oke, oke. Ah, itu yang nanya Sido udah dijawab ya. Tadi ada dua orang lagi nih mention tentang Sido. Jadi udah dijawab nih langsung tiga pertanyaan ya buat kalian nih. Oke. Ada yang nanya tentang ini bro. View mengenai Goto. Setiap live tidak pernah ketinggalan Goto. Jadi nggak afdol kalau live IG nggak bahas Goto. Siap. Ya, ini sang favorit setiap manusia di muka bumi ya. Anjay. Dicatat aja swing low-nya itu di 103 ya. Swing low-nya Goto itu di 103. Jadi kalau begitu nanti Goto break 103-nya, I think ya harus buang gitu ya untuk trading ya. Yang untuk trading 103 kalau jebol tuh harus buang. Tapi kalau untuk swing ya santai-santai aja ya. Kalau dikasih di bawah 100 serok. Di atas 115 jual. Gampang ATM nih mah Goto ya, gampang lah untuk ya mainannya para big money lah Goto ya, you know lah what I mean siapa ya. Hmm. Ya, ya. Ya di situ di 103. Oke. Tadi udah dijawab juga untuk yang nanya Sido, Goto, sorry ya. Dan tadi ada yang mention mengenai Sido tuh buat invest aja. Jadi what do you think nih bro? Jadi memang ada beberapa saham itu sebenarnya lebih menguntungkan untuk trading dan ada beberapa saham itu yang lebih menguntungkan buat investing ya sih. Bener nggak? Karena mungkin istilahnya pergerakannya yang buat kita kan pasti cari kalau buat trading itu mau yang pergerakannya lebih apa ya? Lebih besar aja nggak sih gitu kan daripada mungkin saham yang pergerakannya sedikit kali ya marginnya, dan itu mungkin buat investing karena kalau mau naik tinggi banget timelinenya harus lebih panjang gitu, atau semua saham menurut lu bisa trading Makanya tergantung. tadi saya waktu mention Sido saya bilang kan ini adalah lebih ke middle invest ya, middle invest. Jadi invest jangka menengah lah, nggak usah sampai 5 tahun juga sih investnya ya, masih invest jangka menengah 1-2 tahun ya. Karena kategori Sido adalah growth company ya, company yang sudah fundamentalnya strong banget. Jadi kita tidak khawatir lah untuk hold saham ini katakanlah let's say dengan big money. Katakanlah kita punya duit besar, daripada kita taruhnya ke deposito 10 miliar, ya lu deposito saham Sido misalnya. Ya nggak mungkin lah bangkrut mah Sido. Jadi makanya ada tipe-tipe, saya ada mention dari IPCC cukup swing, nggak boleh di scalpingin. Jadi ada 3 namanya risk profile ya. Jadi ada risk profile masing-masing. Antara saya sama Brojo belum tentu sama. Walaupun sama-sama misalnya sama-sama kita swing trader atau sama-sama scalper atau sama-sama investor, profil resiko kita beda-beda. Jadi cocokkan sahamnya dengan profil resiko masing-masing. Contoh, lu biasa naik mobil bro, gua naik mobil, kita katakanlah naik mobil Avanza, lu dikasih mobil Ferrari, pusing nggak lu? Pusing lu. Gua yang biasa misalnya naik mobil, naik motor, tiba-tiba dikasih mobil mah gagok gua. Gue biasa naik motor nih, bisa set nih. Ibaratnya gitu. Saya biasa scalpingan nih, dikasih swing nggak sabar, saya macet, misalnya gitu. Ya, ini sama aja kayak kita di jalan raya. Lu ya kali lu nyetir Ferrari pergi ke genap ganjil kan muntah darah ya. Jadi sama aja di profil kita masing-masing ada yang namanya konservatif, moderat, atau agresif. Jadi kalau rasa-rasa kita adalah full time trader, kita lebih fokus mantaui market, silakan jadi scalper. Bahkan saya bisa bilang scalper itu tahta tertinggi dari seorang profil resiko, seorang trader ataupun investor di pasar saham. Jadi scalper itu tertinggi, risknya tertinggi. Mau dibilang rewardnya tertinggi nggak juga, risknya lebih tinggi. Nah itu loh ya. Risk tertinggi itu jadi scalper, yang moderat itu jadi swing trader ya. Kalau kita konservatif yang saya nggak suka lihat loss, pokoknya saya anti cut loss, ya udah jadi investor aja. Invest di saham-saham yang growth company atau saham-saham yang under value, gampang kan? Jadi yang bagi yang gua duit banyak tapi saya nggak mau cut loss lah, saya nggak mau beli gorengan, saya maunya invest aja untuk dana pensiun, saya mau invest aja untuk dana pendidikan anak, saya mau invest aja untuk dana nikah, terserah lah mau invest untuk apa ya. Lu jangan beli invest gorengan dong. Jangan sampai kesalahan setiap orang yang ini nih. Awalnya saya scalping nih, wah saya lihat nih banyak scalper, Mas Bekti, Om Ben, wah hebat-hebat ya, jago-jago ya. Saya ikut scalping, akhirnya nyangkut. Saya swing aja, saya average down katanya, jadi swing trader. Akhirnya nonton Michael Yo ya, nonton Yudi Chen ya, nonton para swing trader. Habis itu nyangkut
nggak ada duit lagi average zone, akhirnya jadi investor ya, berkawan sama Benny X tadi yang dijawab sama teman-teman ya, Benny X ya. Saya jadinya beli baca-baca buku-buku Warren Buffett, saya jadi investor aja deh, udah bener. Tapi investornya saham gocap itu sudah pasti salah ya, jangan sampai kayak gitu, jangan sampai ya. Jadi ya kalau profil risiko ditentukan dari awal, lu mau apa, lu mau naik motor, mau naik mobil, mau naik Ferrari, udah pasti semuanya punya resiko masing-masing dan punya reward masing-masing. Jadi kita harus, nggak bisa kita bilang waduh haram tuh judi, itu trading tuh mah haram ya. Lu masa nyalahin orang yang naik motor bilang naik motor haram, mendingan naik mobil? Nggak bisa gitu dong. Jadi kita semuanya bisa punya risk profile masing-masing ya, dicocokkan aja. Jadi antara kita A dengan B sudah pasti risk profile kita masih beda-beda. Lu scalper, gua scalper, lu hari ini cuan 10 juta, gua cuan 100.000, itu memang sudah jalannya. Jadi nggak bisa kita bandingkan ya, nggak bisa kita bandingkan antara saya dengan orang lain, antara kita dengan orang lain, gaya trading kita dengan orang lain, itu nggak bisa. Tetap you harus improve, punya trading rules masing-masing. Itulah makanya di market itu seni. Jadi saya suka sekali di pasar saham, karena pasar saham bagi saya adalah seni. Asik. Wah, ini emang harus ditutup sih dengan kata-kata ini ya teman-teman ya, luar biasa banget. Jadi memang penting banget ya kita menentukan kita mau jadi siapa gitu kan. Kita mau jadi siapa, mau mengambil jurus apa gitu kan. Dan lihat juga ya teman-temannya diri kita ini siapa gitu kan. Pertama, just wanna say thank you ya bro ya. Bro Benz buat waktunya malam hari ini ya. Thank you banget. Sampai kita ketemu lagi deh, ngobrol-ngobrol lagi ya. Hopefully lu nggak terlalu sibuk. Ya, saya Sebagai senang-senang aja diajak live berjam-jam, saya senang-senang aja. Tapi buat teman-teman jangan lupa ya, follow dulu kita berdua, follow saya Edben Viria, follow juga Brojo ya di Sukor Sekuritas. Buat teman-teman yang masih mau nanya, saya habis live IG ini saya buka kolom pertanyaan buat yang mau nanya saham, tadi masih banyak ya. Saya selalu buka pertanyaan-pertanyaan, nanti tolong ini aja isi, nanti saya buat di story saya. Kita seperti biasa, teman-teman mau tanya analisa apa, kita lanjut di story IG aja. Jadi teman-teman masih boleh stay tune, follow IG saya, nanti tanya aja, saya balesin semuanya. Waduh, ini luar biasa banget ya teman-teman ya. Jadi langsung follow aja nih, yang di atas tuh ada tulisannya ya, Bensviria ya bro ya. Betul. Teman-teman follow, nanti interaktif nih, aku yakin banget nanti di story-nya kalau ada yang mau lanjut pertanyaan-pertanyaan. Oke, mungkin dari aku gitu aja dulu. Sampai kita ketemu lagi ya bro di lain waktu. Thank you banget Thank buat you waktunya. banget, Brojo. Thank you banget. Thank you Sukor banget, seru banget. Sekuritas. Thank you buat Stronger semua together. cuan troopers, stronger together. Oke, buat teman-teman cuan troopers, selamat malam. Sampai ketemu lagi di IG Live berikutnya. Bye-bye. See you, bye-bye. Thank you.